Hai, kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi handphone atau telepon seluler, saya pernah mengalami semua jenis teknologi HP yang beredar dan dikenal di Indonesia. Dari mulai teknologi NMT, dimulai sekitar tahun 1980-an, HMPS, CDMA hingga GSM yang dipergunakan sekarang. Begini, sejak telepon seluler atau HP itu pertama kali ditemukan tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corporation, sekarang ini hampir setiap orang tuh sudah memiliki handphone, termasuk Anda. Di mana HP pada masa kini tidak hanya berfungsi untuk sekedar bertelepon atau berkirim teks saja, tetapi juga bisa berkirim foto, video, browsing, kirim email, dan seterusnya. Nah, bagaimana perkembangan sejarahnya di Indonesia? Ini yang akan kita kupas. Yuk. Di Indonesia, teknologi telepon seluler generasi pertama atau kita sebut 1G masuk sekitar era tahun 1985 dan terus berkembang sampai tahun 1992. Kala itu teknologi yang dimanfaatkan bernama Nordic Mobile Telephone atau NMT. Telepon NMT ini beroperasi dengan sistem otomat untuk melakukan panggilan, namun masih menggunakan sinyal analog dengan frekuensi 450 MHz untuk berkirim suara. Meski julukannya mobile telepon, itu bentuknya itu sangat besar, sehingga tidak mungkin masuk di saku seperti handphone zaman sekarang. Paling juga ditenteng atau ditaruh di mobil. Nah, komunikasi yang ditawarkan pun masih sangat terbatas. Saat itu baru di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. NMT juga belum bisa untuk mengirim pesan digital, belum bisa kirim teks lah. Selain itu, teknologinya juga hanya memungkinkan melakukan panggilan selama 35 menit saja. Dan harganya terhitung mahal untuk saat itu, sekitar 10 juta. Bayangkan, mahal betul kan? 10 juta zaman itu gede banget. Saya sendiri pernah memiliki telepon mobil atau carphone berteknologi NMT, merek Maxon kalau nggak salah, sekitar tahun 1980-an. Yang terpasang pada mobil saya saat itu Honda Prelude, mobil coupe buatan Jepang. Pokoknya saat itu saya gaya deh, masih muda. Dan berlanjut pada tahun 1991, Telkom bekerjasama dengan perusahaan swasta mengeluarkan telepon seluler dengan teknologi lebih baru lah, dinamakan Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Sistem transmisi AMPS masih analog, seperti NMT, dengan frekuensi jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 800 sampai 900 MHz, sehingga makin minim gangguan. AMPS dikenal juga sebagai teknologi seluler generasi pertama atau 1G tadi. Fungsi AMPS sama seperti NMT, hanya perangkatnya mungkin lebih kecil lah, sekitar 40 cm. Tetap gede sih ya. Teknologi AMPS ini adalah cikal bakal sistem transmisi digital CDMA yang sempat berkembang di Indonesia melalui Asia, Flexi, kemudian Smartfren. Namun, gagal di pasaran kan. Teknologi handphone selanjutnya yang dipakai hingga kini adalah Global System Mobile, yang merupakan teknologi yang dikembangkan di Eropa dan Amerika sejak tahun 1980. Pengembangan ini berlangsung selama 1 dekade hingga diluncurkan ke pasar Indonesia pada tahun 1990-an. Pemerintah berusaha memasukkan teknologi ini hingga bisa digunakan di Indonesia. Namun pada awalnya saat itu GSM tidak sebagus sekarang. Dulu dapat istilah GSM itu geser sedikit mati karena saat itu sinyalnya masih belum seperti sekarang. Fasilitas yang menjadi pendukung sistem GSM itu dimulai dibangun Telkom pada tahun 1993 hingga kelar 2 tahun setelahnya. Model ponsel GSM yang beredar di Indonesia pun sangat beragam seiring dengan liberalisasi perangkat yang dilakukan pemerintah menyusul perjanjian dengan World Trade Organization. Dengan model penjualan ini, pengguna ponsel bisa memilih ponsel apapun tanpa harus berganti nomor. Fasilitas yang ditawarkan pun jauh di atas NMT dan AMPS. Teknologi yang bisa disebut 2G ini bisa digunakan untuk berkirim teks, di samping menelepon dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas. Ini karena sistem pengiriman sinyalnya sudah mulai digital, tidak analog lagi seperti NMT atau AMPS. Hal ini menjadikan GSM lebih mudah dan cepat dalam berkirim gambar serta video. Nah, untuk saat ini, teknologi GSM di Indonesia sudah memakai teknologi 5G. Oke, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Bye-bye.